Baiklah, selamat malam semuanya. Yang kami hormati para pembahas dan penilai, kami dari kelompok 8A Indralaya di sini kami akan menjelaskan tentang laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penambahan M4 pada Proses Pembuatan Biogas dari Kotoran Sapi dan Rumput Gajah. Next slide. Baiklah, di sini ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri Daniel, dan ada Citra Amelia, Tesan Desta Mutia, dan M. Afrifal Fikri. Next slide. Baiklah, untuk bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Tesan Desta. Baiklah, untuk pendahuluan itu yang pertama permasalahan. Nah, permasalahannya itu limbah kotoran sapi dan sisa rumput gajah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kotoran sapi yang ditumpuk dapat menghasilkan bau tidak sedap dan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap polusi udara dan masalah kesehatan masyarakat. Ketersediaan gas bumi sebagai sumber energi semakin menipis. Gas bumi merupakan sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui, dan ketergantungan pada sumber energi ini dapat menyebabkan krisis energi di masa depan. Banyak peternak yang tidak memanfaatkan kotoran sapi secara optimal, hanya membiarkannya mengering dan membusuk. Hal ini menunjukkan kekurangnya pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan limbah yang dapat dimanfaatkan. Nah, untuk itu solusi yang kami didapat diberikan mengolah limbah kotoran sapi dan rumput gajah menjadi biogas melalui proses fermentasi anaerobik. Biogas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Penambahan empor sebagai starter dalam proses fermentasi diharapkan dapat mempercepat dekomposisi bahan organik, meningkatkan efisiensi produksi biogas, dan menghasilkan gas metana yang berkualitas tinggi. Empor membantu dalam mendegradasi senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga mempercepat proses fermentasi. Next. Nah, untuk rumusan masalah itu, masalah yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan empor 0 mili, 10 mili, 20 mili, dan 30 mili pada bahan baku kotoran sapi dan rumput terhadap massa pH, tekanan, kadar COD, kadar TS, dan kadar gas metana pada produk biogas pada produk biogas. Nah, untuk masalah yang kedua itu, berapa komposisi optimal dalam pembentukan biogas dari kotoran sapi dan pakan ternak? Nah, untuk tujuan penelitiannya itu meneliti pengaruh penambahan empor pada bahan baku kotoran sapi dan rumput gajah terhadap massa, pH, tekanan, kadar COD, kadar TS, dan kadar gas metana pada produk biogas tersebut. Next. Nah, untuk hipotesanya itu yang pertama, penambahan empor pada digester mempengaruhi waktu dekomposisi biogas atau dengan bahan baku kotoran sapi menjadi cepat. Penambahannya dapat mempercepat pembentukan gas metana berdasarkan Kinasi dan Agung 2020. Dalam proses pembuatan biogas, rumput gajah berpotensi ditambahkan ke substrat. Pada komposisi yang optimal akan menghasilkan biogas yang baik, menurut Haryanto dan kawan-kawan 2019. Yang ketiga, produksi metana pada biogas meningkat seiring dengan penurunan tekanan gas internal, menurut Prajapati dan kawan-kawan 2020. Kemudian, semakin rendah konsentrasi bahan organik pada limbah, semakin rendah juga kandungan COD pada limbah tersebut. Nah, menurut Amanda dan kawan-kawan 2020. Kemudian yang terakhir, semakin rendah kadar TS pada biogas semakin tinggi yield biogas yang dihasilkan berdasarkan Budiarti dan kawan-kawan 2018. Next. Baiklah, selanjutnya pada tinjauan pustaka yang pertama itu ada biogas, di mana biogas itu sendiri yaitu gas yang dihasilkan dari fermentasi anaerobik dari limbah organik seperti sisa makanan dan kotoran ternak. Nah, komposisi pada biogas itu sendiri bisa terdapat metana 50-70% dan karbon dioksida 30-40%, dan juga gas lain seperti H2, N2, H2O, dan H2S. Nah, semakin tinggi pada kandungan metana, itu akan semakin tinggi juga pada nilai kalori biogas. Nah, untuk substrat yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan selulosa itu mendukung pembentukan pada biogas ini. Untuk penggunaan biogas itu ramah lingkungan karena terdapat pembakaran CH4 menjadi CO2. Nah, akan lebih aman dibanding melepaskan si CH4 langsung ke atmosfer. Berikut tabel dari komposisi standar biogas. Next slide. Selanjutnya pada digester anaerobik. Jadi digester biogas merupakan wadah tertutup tempat terjadinya proses
penguraian limbah organik. Nah, itu seperti kotoran sapi secara anaerobik tanpa oksigen untuk menghasilkan si biogas. Nah, proses ini bisa melibatkan mikroorganisme dan akan menghasilkan dua produk utama, yaitu biogas sebagai energi terbarukan dan digester sebagai pupuk. Nah, jenis-jenis digester utama itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama digester jenis floating dome, yang kedua digester jenis fixed dome, dan yang ketiga digester jenis balon. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Next slide. Selanjutnya pada proses fermentasi anaerob. Jadi fermentasi anaerob itu sendiri yaitu proses penguraian senyawa organik kompleks yang menjadi senyawa sederhana tanpa oksigen, menghasilkan gas seperti metana, karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan hidrogen sulfida. Nah, proses ini akan bekerja secara optimal pada suhu 25-55 derajat Celcius. Untuk proses itu sendiri terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu ada proses hidrolisis, yang kedua ada proses asidogenesis, yang ketiga ada proses asetogenesis, dan yang terakhir itu proses metanogenesis. Untuk next slide. Selanjutnya pada rumput gajah. Jadi rumput gajah di sini yaitu pakan ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam produksi biogas bersama kotoran sapi. Nah, tanaman ini bakal dibudidayakan tanpa perawatan khusus dan memiliki produksi yang tinggi hingga 250 ton per hektar per tahunnya. Nah, untuk penambahan rumput gajah ini dalam campuran bahan baku biogas itu bisa mempercepat saat proses penguraian, menstabilkan suhu dan pH, juga bisa meningkatkan kualitas dan jumlah gas metana yang akan dihasilkan nanti. Untuk komposisi rumput gajah itu sendiri terdapat 88,83% bahan organik, 10,2% protein kasar, dan 34,2% serat kasar. Selanjutnya pada EM4 yaitu efektif mikroorganisme. Jadi EM4 ini merupakan campuran dari mikroorganisme seperti Lactobacillus, yeast, Actinomyces, dan Streptomyces yang fungsinya itu untuk mempercepat pada dekomposisi si bahan organik. Nah, EM4 ini dikembangkan oleh Profesor Dr. Teuro Higa pada tahun 1991 dan umum digunakan dalam pengolahan pupuk itu bisa meningkatkan kualitas tanah. Nah, untuk produksi biogas pada penambahan EM4 ini pada campuran kotoran sapi dan air itu bisa mempercepat pada proses fermentasi dan bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri metanogen dan bisa mempercepat produksi biogas. Nah, EM4 ini juga bisa membantu menurunkan rasio CN sehingga bisa mempercepat pembentukan gas metana. Slide. Selanjutnya bagian metodologi penelitian. Nah, jadi pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu metode dengan mengamati secara langsung hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, untuk aliran proses penelitian dapat dilihat pada slide. Yang pertama itu pencacahan rumput gajah, pengeringan dan delignifikasi, kemudian perancangan digester anaerobik. Untuk perancangannya dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya itu fermentasi campuran kotoran sapi dan rumput serta penambahan M4 sebanyak 0, terus 140, 210, dan 280. Jadi variabel bebas pada penelitian ini yaitu penambahan M4, kemudian variabel terikatnya yaitu massa, pH, tekanan, kadar COD, kadar TS, dan juga kadar metana pada biogas. Nah, dan untuk variabel kontrolnya yaitu ada jumlah kotoran sapi dan rumput gajah. Selanjutnya itu pengambilan data dan sampel uji penelitian. Selanjutnya melakukan analisa serta pembahasan. Nah, analisa yang dilakukan yaitu ada analisa analisa massa biogas, analisa pH biogas, analisa tekanan, kemudian analisa total solid (TOTS), kemudian analisa COD, dan terakhir itu analisa komposisi gas metana. Nah, selanjutnya pengambilan kesimpulan dan selesai. Hanya untuk hasil penelitian, parameter uji yang menjadi acuan keberhasilan penelitian ini berupa massa biogas, derajat keasaman, kadar total solid, chemical oxygen demand atau COD, dan kandungan gas metana. Untuk
Yang pertama itu massa biogas. Dapat dilihat pada layar data hasil analisa massa biogas. Selanjutnya itu ada data hasil analisis tekanan biogas, derajat keasaman dari slurry, kemudian kadar total solid, dan terakhir itu ada COD dan kadar gas metana. Baiklah, selanjutnya itu di bagian pembahasan untuk pengaruh waktu fermentasi dan volume M4 terhadap massa biogas. Di sini pada grafik bisa dilihat bahwa massa biogas meningkat seiring waktu fermentasi dengan puncak tertinggi pada hari ke-15 untuk semua variasi volume M4. Nah, penambahan M4 sebanyak 280 mili menghasilkan massa biogas tertinggi yaitu 22 gram pada hari ke-25, yaitu menunjukkan bahwa M4 efektif dalam mendegradasi senyawa organik. Namun setelah hari ke-15, pertumbuhan massa biogas melambat, yang dia itu mengidentifikasi bahwa proses fermentasinya itu mulai stabil. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penambahan N4 mempercepat dekomposisi bahan organik, tetapi kelebihan volume M4 tidak terlalu meningkatkan produksi biogas secara signifikan. Next slide. Selanjutnya, pengaruh waktu fermentasi dan volume M4 terhadap tekanan biogas. Nah, pada gambar itu bisa dilihat fluktuasi tekanan biogas selama fermentasi itu tekanan tertinggi dicapai pada penambahan M4 210 mili, yaitu sekitar 3,25 kPa pada hari ke-25, yang menunjukkan bahwa volume M4 ini optimal dan menghasilkan tekanan gas. Sementara itu, tekanan biogas tanpa M4 cenderung lebih rendah dan tidak stabil. Hal ini membuktikan bahwa M4 berperan dalam mempercepat produksi gas, sehingga tekanan dalam digester meningkat. Dan fluktuasi tekanan juga dipengaruhi oleh aktivitas mikroba yang bervariasi selama proses fermentasi. Next slide. Selanjutnya yaitu pengaruh waktu fermentasi dan volume M4 terhadap derajat keasaman atau pH. Nah, di sini pada gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa pH slurry biogas berada dalam rentan netral, yaitu 6,6 sampai 7,17. Nah, penambahan M4 280 mili menghasilkan pH tertinggi, yaitu 7,17, sementara M4 140 mili mengalami penurunan pH pada hari ke-15, yaitu 6,57. Fluktuasi pH ini disebabkan oleh dominasi bakteri asidogenik pada tahap awal fermentasi yang menghasilkan asam organik. Namun, pH akhir yang stabil dalam rentang netral itu menunjukkan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri metanogen yang berperan penting dalam produksi biogas. Next slide. Selanjutnya itu pengaruh waktu fermentasi dan volume M4 terhadap kadar total solid slurry biogas. Nah, di sini bisa dilihat itu kadar TS itu seiring waktu fermentasi dengan nilai terendah itu 6,40% dicapai pada penambahan M4 210 mili. Hal ini mengidentifikasi bahwa bahan organik dekomposisi dengan baik menjadi biogas. Nah, kadar TS yang rendah juga menunjukkan slurry yang lebih encer, yang mendukung proses hidrolisis dan produksi biogas. Namun pada M4 280 mili terjadi sedikit kenaikan TS di hari ke-25, namun akibat ketidakhomogenan sampel atau sisa bahan organik yang sulit terurai. Next slide. Selanjutnya yaitu pengaruh waktu fermentasi dan volume M4 terhadap kadar COD slurry biogas. Itu pada gambar grafik bisa dilihat, yaitu nilai COD itu cenderung meningkat kecuali pada M4 280 mili yang mengalami penurunan. Nah, kenaikan COD itu mengidentifikasi akumulasi bahan organik yang terlarut, sedangkan penurunan pada M4 280 mili menunjukkan stabilisasi proses fermentasi. Nah, nilai COD tertinggi itu pada angka 17.466,70 mg per liter terjadi tanpa M4, sementara penambahan M4 210 mili menghasilkan COD yang lebih stabil, yaitu 14.400 mg per liter. Hal ini tuh menunjukkan bahwa M4 mengalami menstabilisasikan degradasi bahan organik. Next slide.
Oke, yang terakhir itu adalah pengaruh volume M4 terhadap kadar gas metana biogas, yaitu pada gambar bisa dilihat bahwa kadar gas metana tertinggi yaitu 11,009% mol, yaitu diperoleh tanpa penambahan M4, sedangkan penambahan M4 210 mili menghasilkan kadar metana yang cukup tinggi, yaitu 9,1504% mol, yaitu hasil ini menunjukkan bahwa rasio C atau N yang seimbang tanpa M4 lebih optimal untuk produksi metana. Namun penambahan M4 210 mili juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas biogas. Kadar metana yang lebih rendah pada M4 140 mili dan 280 mili mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan nutrisi atau akumulasi amonium yang mempengaruhi pH. Next slide. Baiklah, untuk kesimpulan yang pertama itu, semakin banyak penambahan N4, maka nilai TS semakin menurun, diikuti dengan kenaikan jumlah massa dan tekanan biogas yang dihasilkan. Untuk kesimpulan kedua, yaitu penambahan N4 pada proses fermentasi biogas dari bahan baku kotoran sapi dan rumput gajah cenderung meningkatkan pH secara fluktuasi pada rentang 6,6 sampai 7,17 yang juga terjadi kenaikan nilai COD yang cukup signifikan. Nah, penambahan M4 paling optimal itu terletak pada penambahan sebanyak 210 mili M4 dengan kadar gas metana paling besar yaitu 9,1504% mol dengan jumlah massa sebesar 15,30 gram. Untuk tekanan akhirnya itu 3,25 kPa, total solidnya akhirnya itu 6,40% dan COD akhir sebesar 14.400 mg per liter. Dan untuk kesimpulan terakhir yaitu kadar gas metana tertinggi diperoleh saat tanpa penambahan M4 dengan massa total gas sebesar 18,30 gram. Namun jumlah massa biogas tertinggi diperoleh pada penambahan M4 280 mili dengan massa total sebesar 22 gram. Next slide. Baiklah, untuk saran yang pertama itu sebaiknya dilakukan pengukuran kadar lignin setelah proses delignifikasi agar mengetahui penurunan kadar lignin yang diinginkan. Untuk saran kedua yaitu menguji kandungan lignin pada rumput gajah sebelum dilakukan delignifikasi. Dan untuk saran yang terakhir adalah melanjutkan penelitian yang meninjau uji nyala dan kadar pengotor lain dalam biogas. Next slide. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bagi pembahas, apakah ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung resen. Baiklah, kepada Hadid, dipersilakan. Siapa tadi aku ya? Oke. Jadi tadi dari penelitian kalian terjadi perubahan kadar total solid selama proses fermentasi dari produksi biogas dari kotoran sapi dan rumput gajah ini kan. Pertanyaan saya itu bisa tolong jelaskan bagaimana perubahan kadar total solid dapat memberikan informasi tentang efisiensi proses degradasi bahan organik dalam digester. Lalu, jelaskan hubungan antara kadar total solid, kandungan air dalam sehari, dan produk biogasnya. Itu aja, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Hadid. Untuk Lutfia Sifa, boleh pertanyaannya? Baik, aku izin tanya. Kan tadi dijelasin sama kelompok kalian kalau misal metode penelitian yang kalian gunakan itu metode deskriptif. Nah, kenapa metode deskriptif ini tuh cocok untuk penelitian yang kalian gunakan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Lutfia Sifa atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Monica Fikri, dipersilakan. Oke, untuk aku mau bertanya nih soal bagaimana sih pengaruh penambahan E4 terhadap kualitas biogas yang dihasilkan. Nah, terutama itu dalam hal kandungan gas metana dan bagaimana hal ini berhubungan dengan rasio C sama N dalam campuran bahan bakunya. Oke, itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Monica Fikri. Baiklah, eh, di sini aku langsung aja ya jawab pertanyaannya Hadid tadi tentang perubahan kadar total solid ya selama fermentasi anaerob itu. Nah, untuk pertanyaan Hadid itu sebenarnya untuk perubahan kadar total solid itu selama fermentasi anaerob itu memberikan kita tentang efisiensi degradasi bahan organik, yaitu dengan penurunan kadar TS itu mengidentifikasi bahwa mikroorganisme itu berhasil mengurai bahan padat menjadi biogas, terutama metana dan karbon dioksida. Nah, kadar TS awal itu mencerminkan bahwa potensi bahan baku untuk menghasilkan biogas, di mana bahan dengan TS tinggi itu berpotensi menghasilkan lebih banyak biogas. Sebaliknya, kadar TS akhir yang rendah menandakan bahwa sebagian besar bahan organik telah terkonversi menjadi biogas, yaitu menunjukkan efisiensi fermentasi yang baik. Nah, kandungan TS juga berbanding terbalik dengan kandungan air dalam slari, yaitu kandungan air yang cukup sangat penting untuk aktivitas mikroba karena air berperan dalam transportasi nutrisi dan metabolisme seluler. Nah, kadar TS yang optimal itu umumnya itu 5-10% dan yaitu untuk menjaga kesetimbangan, yaitu di mana si TS ini tuh yang terlalu tinggi dapat menghambat aktivitas mikroba karena kurangnya air. Sementara TS yang terlalu rendah itu dapat mengurangi konsentrasi bahan organik yang tersedia untuk mikroorganisme. Baiklah, untuk Hadid, apakah sudah paham? Udah menjawab dan ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Siva. Mengapa metode deskriptif cocok untuk digunakan pada penelitian yang kami lakukan? Nah, alasannya karena metode deskriptif ini memungkinkan untuk kami atau sebagai peneliti untuk mengamati dan menggambarkan fenomena yang terjadi selama eksperimen secara berlangsung, sehingga hasilnya dapat disajikan dan dianalisis dengan lebih rinci berdasarkan data yang diperoleh. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih Arifan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Monica Fikri. Untuk pertanyaannya tadi, bagaimana pengaruh penambahan empor terhadap kualitas biogas yang dihasilkan, terutama dalam hal kandungan gas metana, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan rasio CN dalam campuran bahan baku. Nah, untuk penambahan empor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas biogas yang dihasilkan, terutama dalam hal kandungan gas metana. Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa penambahan empur dapat meningkatkan kandungan gas metana dalam biogas. Hal ini dapat dijelaskan oleh peran empur dalam mendegradasi bahan organik dan mempercepat proses fermentasi. Empur mengandung mikroorganisme yang dapat mendegradasi senyawa kompleks dalam kotoran sapi dan rumput gajah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang lebih mudah diubah menjadi gas metana. Selain itu, penambahan empur juga dapat mempengaruhi rasio CN dalam campuran bahan baku. Rasio CN yang ideal untuk fermentasi anaerob tadi adalah sekitar 26,5. Nah, penambahan empor dapat membantu menurunkan rasio CN dan mempercepat proses fermentasi tersebut. Dengan demikian, penambahan empor tidak hanya meningkatkan kualitas biogas yang dihasilkan, tetapi juga mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai produksi maksimum. Bagaimana untuk Monica? Apakah sudah jelas? Ya, udah. Terima kasih, Tessa. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir juga untuk presentasi dari kelompok kami, dan kami ucapkan terima kasih.